Kisah Rasul 19 ayat 24. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah peristiwa pada waktu itu Paulus melakukan perjalanan yang ketiga, kalau saya tidak salah, sebelum dia ke Roma. Dan pada waktu itu Paulus berada di kota Efesus. Dan di sana dikatakan di kota Efesus ada seorang pengusaha perak, yaitu bernama Demetrius. Dan dia membuat kuil-kuilan Dewi Artemis di sana. Dan itu mendatangkan penghasilan yang banyak buat Demetrius dan tukang-tukangnya. Nama Demetrius dalam firman Tuhan ada dua. Dalam Alkitab ada dua nama Demetrius. Yang pertama adalah Demetrius yang tadi adalah seorang tukang perak di Efesus yang biasa membuat kuil-kuilan untuk Dewi Artemis. Dan satu lagi adalah Demetrius yang ada dalam suratan Yohanes. Dan Demetrius yang kedua ini adalah anak Tuhan, dan dianggap dialah yang membawa atau mengirimkan surat-surat dari Yohanes, murid yang dikasih Yesus. 1, 2, dan 3 Yohanes, gitu ya. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai Demetrius, tukang perak di Efesus yang kemudian menimbulkan huru-hara besar. Bagaimana waktu itu dia seorang yang terbiasa membuat kuil-kuilan Dewi Artemis, dan itu mendatangkan penghasilan yang sangat besar buat dia dan tukang-tukangnya. Gitu ya. Kita akan lanjutkan ayatnya, tadi baru ayat 24, kita lanjut ke ayat 25. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil dari perusahaan ini." Jadi dia dengan pegawai-pegawainya merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus, bagaimana Paulus menyampaikan jalan Tuhan, kebenaran melalui firman Tuhan, sehingga banyak orang mulai mengikuti jalan Tuhan pada waktu itu, dan bisnis perak Demetrius ini terganggu, sehingga banyak orang yang akhirnya kerajinan perak kuil-kuilan Dewi Artemis ini mulai terganggu bisnisnya, gitu ya. Kemudian dalam ayat 26 dikatakan, "Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa," gitu ya, sehingga ini mengganggu bisnisnya dia, gitu ya. Ayat 27, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewa besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Akibat dari itu ayat 28 dikatakan, mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Oke, dan kemudian kalau Anda baca lanjutannya, itu terjadi kekacauan pada waktu itu di Efesus, gitu ya. Di sini kita melihat ada seorang yang punya perusahaan yang bisnisnya terganggu karena jalan Tuhan. Ada seorang yang membuat kerajinan perak untuk kuil-kuilan Dewi Artemis, dan kemudian pada waktu Paulus menyampaikan firman Tuhan bagaimana patung buatan tangan manusia itu bukan dewa, orang ini mulai kehilangan penghasilannya, penghasilannya mulai menurun, dan dia mulai menggerakkan banyak orang, dia mulai ngomong ke orang lain bahwa yang terancam bukan cuma perusahaan, tetapi juga Dewi Artemis yang disembah oleh orang Asia pada waktu itu. Dan itu cara mereka menghasutnya, cara mereka menggerakkan massa, sehingga orang pada waktu itu kemudian berteriak, "Besarlah Dewi Artemis," dan selanjutnya timbul kekacauan di sana. Gitu ya. Ini salah satu peristiwa dalam firman Tuhan pada waktu Paulus melayani, pada waktu Paulus menyampaikan firman Tuhan, ada orang yang terganggu kelangsungan bisnisnya, ada orang yang terganggu penghasilannya karena jalan Tuhan, karena firman Tuhan yang disampaikan, sehingga banyak orang yang percaya dan berbalik, dan sehingga akhirnya mengikuti pada jalan Tuhan. Dan itu mengakibatkan sekelompok orang, Demetrius dengan perusahaannya ini mulai kasak-kusuk karena penghasilannya mulai menurun, dan akibatnya dia menggerakkan massa, menghasut banyak orang dengan dalih ini semata-mata untuk kepentingan Dewi Artemis, gitu ya. Sebenarnya di balik itu semua, Demetrius dengan anak buahnya hanya semata-mata mementingkan keuntungan perusahaannya, gitu ya. Ini contoh yang baik yang kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana orang mencampur adukan antara pelayanan dengan bisnis, bagaimana ada unsur bisnis yang dimanfaatkan dalam suatu peristiwa. Kebetulan dalam hal ini adalah bagaimana pelayanan mengganggu dengan kelangsungan bisnis yang ada, gitu ya. Tapi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali terbalik keadaannya, itu bagaimana pelayanan dimanfaatkan untuk mengembangkan sebuah bisnis, gitu ya. Di sini Demetrius dan teman-temannya lebih mementingkan masalah uang. Dia tidak peduli dengan jalan Tuhan, dia tidak peduli masalah orang menyembah Dewi Artemis atau kayak gimana. Pada dasarnya dia hanya mementingkan bagaimana perusahaannya bisa berjalan dan penghasilannya bisa tetap besar untuk dia dan tukang-tukangnya, gitu ya. Nah, dari sini cerita yang kita lihat dari peristiwa ini adalah bagaimana bisnis ini dipaksakan, bagaimana bisnis yang ingin tetap berlangsung
dan tidak mau diganggu oleh adanya jalan Tuhan, gitu ya. Tadi saya udah bilang, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita lebih banyak menjumpai yang sebaliknya, tetapi intinya sama. Intinya adalah masalah bisnis dengan pelayanan, antara bisnis dengan pekerjaan Tuhan. Dan ini kadang-kadang menjadi campur aduk, gitu ya. Dan orang saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya, bagaimana caranya supaya pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan bisa dimanfaatkan oleh bisnis dan tidak mendatangkan kerugian pada suatu bisnis tertentu. Gitu ya. Di sini tadi saya sudah bilang pas Demetrius hanya berpikir bagaimana perusahaannya tetap maju dan mendapat penghasilan yang besar. Dia tidak peduli dengan jalan Tuhan, dia tidak peduli sebenarnya dengan Dewi Artemis, yang dia pentingkan hanya perusahaannya tetap maju. Gitu ya. Pelajaran yang baik yang kita lihat dari Demetrius ini adalah kita harus bisa melihat bahwa antara bisnis dengan pelayanan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Gitu ya. Di sini kita bisa melihat Demetrius hanya mementingkan masalah keuangannya. Demetrius hanya mementingkan bagaimana dia tetap mendapat penghasilan yang baik. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Pengkhotbah dikatakan, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ini kata firman Tuhan, gitu ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan kata Pengkhotbah dikatakan, siapa mencintai uang dia tidak akan puas dengan uang. Gitu. Lanjutannya, dan siapa mencintai kekayaan dia tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Jelas saudaraku? Dan ini adalah gambaran seperti yang Demetrius tadi, bagaimana ada sesuatu yang terjadi, maka dia menggerakkan orang supaya mengusir Paulus dari sana, supaya menjadikan kekacauan di Efesus, sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak dilaksanakan dengan baik, dan Paulus bisa diusir dari sana. Sampai pada waktu itu Paulus hendak datang ke gedung kesenian tempat terjadi kerusuhan dan ditahan karena timbul kerusuhan besar, dan kebetulan para wali kota di sana memberikan solusi yang baik. Bagaimana dia bilang, kalau Demetrius punya masalah silahkan ajukan secara sesuai dengan birokrasi yang ada, gitu ya. Dan itu menjadi solusi yang baik bagaimana kekacauan akhirnya diredakan. Tetapi dari sini gambaran seorang yang tidak puas dengan penghasilannya, seorang yang ingin supaya penghasilannya tetap baik. Dan kata firman Tuhan, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Gitu ya. Di dalam Amsal 11 ayat 28 dikatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Itu kata firman Tuhan, gitu ya. Dan Demetrius ini menjadi gambaran di mana orang yang lebih mencintai kekayaannya, lebih mencintai penghasilannya dibanding pekerjaan Tuhan yang ada di sana, gitu ya. Dan dia lebih berpikir bahwa biar orang tetap menyembah Dewi Artemis, dengan demikian kuil-kuilan dari perak buatan perusahaannya dia bisa tetap laku dan dia bisa mendapat penghasilan yang baik, gitu ya. Dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa antara pelayanan dengan bisnis itu bukan sesuatu yang perlu kita campur aduk. Bahkan kita harus bisa memisahkan mana pelayanan, mana bisnis. Tadi saya sudah bilang contoh yang di sini adalah bagaimana pelayanan yang menghambat pertumbuhan sebuah bisnis. Walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita melihat bagaimana bisnis yang kemudian memanfaatkan pelayanan supaya bisnisnya menjadi maju. Seringkali saya pernah buat video tentang bagaimana Yesus menyucikan bait Allah, bagaimana orang menjadikan bait Allah sebagai pusat bisnis. Dengan demikian, pada saat orang ke bait Allah, ada sebagian orang yang memang bertujuan untuk berjualan di sana dan mendapat keuntungan dari itu. Itu memanfaatkan pelayanan, memanfaatkan pekerjaan Tuhan untuk dia menjalankan suatu bisnisnya, gitu ya. Sementara Demetrius ini bentuk kebalikannya. Tetapi intinya sama, bagaimana pelayanan Tuhan dengan bisnis tidak boleh menjadi sesuatu hal yang dicampur adukan, gitu ya. Betul, kita mengerti bahwa dalam pelayanan Tuhan itu kita memerlukan uang. Betul, saya mengerti persis bahwa dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan itu perlu bantuan dana. Betul, gitu ya. Sound system perlu ada harus dibeli, ada listriknya, ada biaya pemeliharaannya, ada hamba Tuhan yang diundang, perawatan gedung dan lain sebagainya, semuanya memerlukan dana. Betul, saya mengerti persis bahwa pelayanan Tuhan tidak bisa lepas dari dana. Tetapi kita tidak boleh menjadikan uang atau dana sebagai urat nadi atau motor penggerak dari suatu pelayanan. Jelas saudaraku ya, saya ulangi ya, saya mengerti persis bahwa setiap pelayanan dan pekerjaan Tuhan memerlukan uang, gitu ya. Untuk perawatan gedung, AC, listrik dan segala macam semuanya memerlukan uang. Untuk gaji hamba-hamba Tuhan semuanya memerlukan uang. Tetapi kita tidak boleh menjadikan uang itu sebagai urat nadi dan motor penggerak sebuah pelayanan. Urat nadi dan motor penggerak sebuah pelayanan itu datang dari kasih kita kepada Tuhan. Itu datang dari pengenalan kita kepada Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus dari dalam kita. Uang hanya sarana pendukung. Itu bukan urat nadi dan motor penggerak dari sebuah pelayanan.
Jelas saudaraku, yang dari sini kita ingin sama-sama melihat pelajaran yang baik dari Demetrius ini, supaya kita tidak mencabur adukan antara uang dengan pelayanan. Mari datang kepada Tuhan, datang ke bait Allah dengan semata-mata mencari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Supaya orang datang ke gereja, orang datang ke rumah Tuhan, orang melayani semata-mata karena dia mengasihi Tuhan. Gitu ya, orang mengikut jalan Tuhan bukan semata-mata karena dia ingin mendapatkan sesuatu buat bisnisnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat mungkin ada beberapa pelayanan lain atau apa sih namanya agama lain yang memanfaatkan agama sebagai satu kepentingan bisnis dengan baju-baju tertentu atau aksesoris tertentu yang dianggap inilah bagian dari suatu ritual keagamaan yang harus dibeli. Padahal intinya sebenarnya dibalik semuanya adalah itu bisnis. Itu semata-mata untuk mendatangkan keuangan. Gitu ya. Dan mari Anda dan saya kita jaga supaya pelayanan kita tidak diganggu, pelayanan kita tidak dicemari dengan kebutuhan akan uang. Gitu ya. Percaya bahwa Allah menyediakan semua yang kita perlukan. Percayalah bahwa segala sesuatu Allah sediakan. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke dalam rumah Tuhan. Gitu ya. Jangan menjadikan uang menjadi motor penggerak dan urat nadi sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan dan pekerjaan Tuhan itu digerakkan dari kasih kita kepada Tuhan, digerakkan dari Roh Kudus yang menggerakkan kita. Jelas saudaraku, kalau kita lihat satu ayat yang lain dalam firman Tuhan, dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan ini adalah cinta akan uang, keserakahan. Gitu ya, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Hidup seseorang tidak bisa ditentukan dari kekayaan seseorang yang dimiliki. Pada saat ada seseorang yang sudah terbaring lemas menjelang saat-saat terakhir, maka semua yang dia miliki tidak ada gunanya lagi selain pengenalannya kepada Tuhan. Gitu ya saudaraku. Jadi mari Anda dan saya dalam setiap pelayanan kita, dalam apapun yang kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, kita lakukan semata-mata bukan untuk mencari kepentingan pribadi, bukan untuk mencari uang dan kekayaan dari apapun juga. Lakukan semua pelayanan kita semata-mata buat kemuliaan nama Tuhan dengan motivasi dan maksud yang jujur. Gitu ya. Bahkan saya belajar banyak dari Paulus, katakan bagaimana dia bilang, yang menjadi upahku adalah kalau aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Dan aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ini suatu hal sikap yang luar biasa dari seorang Paulus. Bagaimana dia seorang yang adalah tokoh besar, seorang yang sebelumnya dengan kekuasaan penuh, tentunya dia mendapat kekuasaan dan dia juga mendapat kekayaan. Tapi semuanya dia tinggalkan demi Kristus dan dia melayani dengan sangat rendah hati. Dan dia katakan, upahku adalah kalau aku melayani Tuhan tanpa upah. Dan aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jelas saudaraku, mari Anda dan saya kita melayani apapun yang kita layani jangan semata-mata karena kita berorientasi ingin mendapatkan sesuatu dalam bentuk uang, dalam bentuk finansial. Percayalah bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan, percayalah bahwa Allah tahu bagaimana memenuhi sebuah kebutuhan kita. Gitu ya. Jangan menutupi pelayanan menjadi kedok bagaimana kita mencari uang. Gitu ya. Jadikan pelayanan sebagai sesuatu hal yang sungguh-sungguh di mana kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Karena Dia sudah melakukan segala sesuatunya bagi kita dan bagian kita adalah memberikan hidup kita untuk melayani Dia. Jelas saudaraku? Dan dari Demetrius ini saya pikir kita sama-sama melihat satu pelajaran yang baik untuk kita melakukan semuanya dengan sepenuh hati biar nama Tuhan dipermuliakan. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.